Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi walaupun kita bertemu secara online, tapi saya yakin damai sejahtera dan sukacita Allah tetap bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami pun yakin dan percaya Bapa, bahwa kami saat ini menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberikan harapan, dan Allah yang selalu mencintai kita dan menyayangi kita, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Karena itulah kami Tuhan pada pagi hari ini mau menyerahkan seluruh hidup kami Bapa, mau memberikan yang terbaik padamu Tuhan, karena Engkau saja yang layak terima pujian daripada kami. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab
biarkan ini lebih lembut. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, lebih lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, Raja di atas, Raja di atas segala, Raja di atas, Raja di atas segala, Raja. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, ya Yesus. Oh Yesus, sebab Kau layak sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
syukur Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Karena kami punya Allah yang sangat luar biasa mencintai kami dan mengasihi kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menunjukkan betapa rasa cinta kami, kasih sayang kami kepadamu Bapa lewat puji-pujian kami. Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Ya, aduh, maaf saya keringetan ya. Bapak Ibu, walaupun dalam saat-saat ini mungkin kita dipenuhi rasa cemas, khawatir, takut, untuk saat ini, kalau perlu untuk selama-lamanya ya, sampai pandemi ini selesai, dihilangkan saja dulu. Kita mau bersama-sama bersuka cita, kita mau katakan di hadapan Tuhan, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, ku bawa berita, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah dahsyat, Allah dahsyat dan layak dipuji, Allah dahsyat dan layak dipuji. Bersukacita, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan, rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Dengan Allah, dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh. Bukan nyanyi,
hati kita. Kita mau menerima kasih dan kebenaran Bapa. Dan inilah setiap kerinduan kami ya Bapa, untuk selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Ya Yesus. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi, kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kami serahkan kepada-Mu, kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu.
Bapa yang kekasih, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan pada hari yang baik ini. Kami telah bersama-sama berada di dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami pahami di dalam kami mengikut Tuhan ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kami. Tuhan selalu menyertai kami dan mengajarkan kepada kami hal-hal yang benar yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami melalui firman. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya dan mampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Kristus. Kita boleh jumpa lagi di hari yang menyenangkan ini, di hari ibadah ini, walaupun hanya melalui online, belum offline ya. Sebentar lagi kita masih perlu persiapan dan kita sama-sama terus berdoa ya, untuk kita bisa segera melakukan ibadah yang offline gitu ya, seperti dulu-dulu, walaupun semuanya ya menurut aturan-aturan yang berlaku sekarang ini. Baik, sekarang mari kita sama-sama membuka di dalam satu Injil ya, saya ajak untuk membuka di dalam Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14. Kita baca bersama-sama nanti ayat 22 sampai 27. Matius 14 ayat 22 sampai 27. Ya. Saya bacakan demikian. Kemudian Yesus mendesak murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang, sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, dia mendaki ke atas gunung untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia berada di sana seorang diri. Saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah-tengah danau dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Ketika melihat dia berjalan di atas danau, para murid itu takut dan berkata, "Itu hantu." Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Amin. Bacaan ini boleh Ibu Bapak baca ya seluruhnya, seluruh perikop ini, yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air itu ya, mulai ayat 22 sampai habis ya. Nah, apa yang harus kita petik dalam pelajaran ini atau firman ini mengajarkan kepada kita, yang harus kita perhatikan di dalam setiap langkah hidup kita ini ya.
Karena kita lebih senang kalau dipimpin oleh firman Tuhan ya, daripada kita berjalan sendirian ya. Ya. Sebab memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus tetap di dalam firman, firman di dalam kita di dalam firman. Nah, apa saja yang kita minta pasti dituruti, nah, begitu ya. Nah, dari cerita ini tadi, setelah Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti untuk dimakan oleh 5.000 orang laki-laki ya, maka ya, inilah selesai itu. Karena hari sudah mulai malam menjelang kegelapan ya, murid-murid disuruh berangkat dulu ke seberang, orang banyak disuruh pulang. Yesus naik ke gunung untuk berdoa sendirian ya. Jadi di situ Yesus menyuruh murid-muridnya. Kemudian Yesus mendesak murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang ya. Sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang ya, perpisahan di situ ya. Nah, Yesus berjalan ke seberang tanpa Yesus ya, murid-murid berjalan berperahu ke seberang tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri naik ke gunung untuk berdoa ya. Jadi ada hal-hal yang memang diizinkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan komandonya, memberikan perintahnya, memberikan petunjuknya dan lain sebagainya untuk kita kerjakan ya. Tanpa Dia kita kerjakan sendirian. Artinya apa? Ya, ada hal-hal yang seperti itu ya, sebab Tuhan memberikan wewenangnya, Tuhan memberikan perintahnya untuk kita kerjakan ya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan atau kita belum bisa melakukan, ya itu dilatih dulu oleh Tuhan, diajar dulu ya, melalui firman-Nya, melalui kuasanya. Nah, lalu itulah kita terus berjalan seperti itu. Nah, ini kita menjadi orang-orang yang bisa berjalan sendiri, orang yang mandiri ya. Sebab saat-saat seperti ini, hal-hal yang seperti ini memang harus kita hadapi sendiri gitu ya. Ya. Kita sebagai orang-orang atau orang yang dewasa lain dengan anak-anak. Kalau anak-anak masih didampingi ya. Sekarang ini anak-anak belajar di rumah secara online gitu. Ada anak yang perlu didampingi ya. Misalkan TK, SD, didampingi oleh orang tua ya. Mungkin diajar juga oleh orang tuanya yang lebih mengerti. Tapi kalau sudah SMA, mahasiswa, ya orang tuanya sudah tidak usah ikut campur lagi di dalam belajar seperti sekarang ini. Mereka dibiarkan. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan perintah Tuhan, dan Tuhan sendiri bukan berarti kalau melepaskan hal seperti itu lalu Tuhan tuh enak-enakan, ya enggak ya. Tuhan tidak seperti itu ya. Jadi murid-murid ke seberang, Tuhan naik ke gunung untuk berdoa. Tuhan punya Yesus, Tuhan Yesus di sini punya tugas menyelesaikan tugas-tugas Bapaknya yang di sorga itu untuk menyelesaikan sebagai misinya Bapa ya, untuk menyelesaikan apa yang harus dikerjakan di bumi ini. Nah itulah. Jadi ada satu kerjasama. Yesus juga bisa menyelesaikan sendiri pekerjaannya, murid-murid juga bisa menyelesaikan sendiri pekerjaannya. Sama-sama seperti itu, punya tugas masing-masing yang harus ditangani oleh masing-masing gitu. Nah, jadi ada urutannya di situ. Ada komando dari Yesus ya.
kepada murid-muridnya untuk dikerjakan. Nah, mengerjakan apa? Yaitu pergi ke seberang. Nah, ke seberang. Ya, pergi ke seberang. Hari itu sudah mulai gelap, ya, sudah mulai malam, ya, rapat-rapat mungkin begitu, ya, agak menjelang kegelapan, ya. Nah, dan jelas di dalam ayat yang, ya, menjelang malam dia berada seorang diri. Nah, ini jadi waktu itu menjelang malam. Nah, setelah murid-murid ada di atas danau, di atas perahu yang menyeberang itu, ada ombak, ada angin, ya, ada gelombang yang terjadi juga angin sakal. Jadi mereka ini, murid-murid ini menghadapi gelombang dan angin sakal. Itulah merepotkan dirinya untuk melajukan perahunya. Ada kesulitan di tengah jalan yang harus dikuasai. Nah, untung mereka itu ada yang bekas nelayan, menangkap ikan. Tapi hal ini bisa terjadi seperti itu. Ya. Dia menghadapi satu gelombang dan angin. Murid-murid menghadapi, ya katakanlah itu satu cobaan, ya, itu satu ujian, itulah satu kesulitan di dalam hidup ini. Ya. Kita menghadapi kehidupan dari sehari ke sehari, tidak mulus terus. Ya. Anak-anak belajar sehari-hari tidak mulus terus mendapat nilai yang baik. Ya. Ada kalanya ada kesulitannya, ada kalanya ada, ya, mentoknya. Nah, inilah variasi, ya, kehidupan atau gerak-gerak kehidupan yang kita temui bersama-sama, ya. Yang kita kebanyakan mengatakan, wah, cobaan, ya. Wah, ini cobaan, ini ujian, ini dicobai Tuhan, ini diuji Tuhan, dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan seperti itu adalah yang harus kita hadapi. Apakah Tuhan tidak memperhatikan seperti itu? Sebab di sini Tuhan tidak ada. Saya kira tidak demikian. Tuhan melepaskan muridnya, Tuhan menyuruh muridnya, Yesus pergi untuk berdoa di atas gunung. Nah, artinya walaupun murid itu dilepaskan, Yesus masih tetap memperhatikan, mengawasi, memelihara, bertanggung jawab, ya. Karena sudah mengenal murid, siapa murid itu, ya, siapa yang disuruh sendirian, ya, kita tetap ada pengawasan Tuhan. Seperti anak-anak kita yang sekolah, ya, entah naik sepeda atau naik sepeda motor atau naik angkot, ya. Waktu pagi orang tua tidak selalu mengantarkan, ya. Kalau sudah SMA, ya pergi-pergi sendiri. SMP juga pergi-pergi sendiri. Kecuali TK atau SD masih diantar orang tuanya. Nah, sekarang seperti itulah. Tapi orang tua yang tidak mengantarkan anaknya, tapi orang tua bertanggung jawab atas kepergian anaknya. Bahwa anak itu sudah cakap, anak itu bisa mampu disangoni atau diberi uang saku, diberi uang transport dan lain sebagainya. Orang tua tetap ada tanggung jawab. Nah, di sini Tuhan Yesus walaupun ada di atas gunung dan berdoa, itulah Yesus masih tetap mempunyai pengawasan, ya, tugas pengawasan kepada muridnya. Dia masih bertanggung jawab atas kepergian murid itu, walaupun di sendirinya tidak menyertai. Nah, ini kita tahu di tengah-tengah kehidupan itu seperti itu. Kita banyak juga menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan hidup ini. Ya. Nah, itu tidak bisa kita sangkali, pasti itu ada. Merupakan satu cobaan, merupakan ujian, apalah namanya itu.
Tapi inilah pergumulan di dalam hidup kita, perjuangan untuk memperjuangkan hidup ini supaya lebih maju lagi, lebih bergairah lagi, lebih sukses lagi, ya, lebih cakap lagi dan lain sebagainya. Itulah pergumulan kadang-kadang, dan bahkan kadang-kadang bisa mengeluarkan cucuran air mata. Hati bisa hancur menghadapi hal-hal demikian. Itulah cobaan-cobaan untuk membuat kita lebih perkasa, lebih dewasa, lebih mengerti lagi, dan lebih bertanggung jawab atas hidup kita ini, ya. Kita tidak selalu mulus di dalam kehidupan. Demikianlah murid-murid itu menghadapi angin sakal. Nah, di dalam menghadapi angin sakal, pencobaan seperti itu diliputi dengan dunia yang gelap karena sudah malam, ya. Ada pencobaan, juga ada kegelapan. Jadi kalau kecobaan itu semakin besar, semakin hebat, ya, maka yang ada adalah kegelapan. Ya. Sudah dicobain di dalam kegelapan lagi. Wah, rasanya, ya, inilah membuat hidup ini bisa-bisa orang berputus asa, ya. Hilang harapan. Nah, disinilah mulai dia merasakan ketidakberdayaannya, ya. Dia merasakan sesuatu hal yang dirinya kecil sekali menghadapi itu, karena sudah ada cobaan dan di dalam kegelapan. Matanya gelap, hatinya gelap, pikirannya gelap, pandangan jauhnya sudah tidak ada lagi, ya. Dia sudah, ya, tinggal menyendiri dan menangisi, menyesali diri kadang-kadang yang seperti itu. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tahu. Ya. Buktinya, kira-kira jam 3 malam Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Ya. Di dalam dia berdoa, dia tahu murid-muridnya menghadapi kesulitan. Tidak dibiarkan di dalam kesulitan dan kegelapan itu. Murid-murid sudah angkat tangan, hampir putus asa. Nah, Yesus datang tepat pada waktunya. Nah, inilah pengawasan Tuhan, inilah pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu tidak membiarkan anak-anaknya atau orang-orang yang percaya ini atau jemaat gerejanya gitu, tidak dibiarkan sendiri. Walaupun kadang-kadang kita juga seolah-olah Tuhan ini kok jauh ya, aku kok dibiarkan ya. Pemazmur sendiri sering kali mengatakan seperti itu. Aku dibiarkan sampai hampir tenggelam. Tuhan tidak memperdulikan aku bahwa aku diolok-olok oleh musuhku. Ya. Musuhku sudah mengepung aku, tapi Tuhan tidak ada. Ya, manusiawi seperti itu. Ya. Orang-orang percaya bisa seperti itu. Kita pun juga bisa hal-hal seperti itu. Sebab apa? Sebab kita sudah di dalam kegelapan. Pikiran kita sudah tidak jalan, iman kita sudah hampir putus asa, gitu. Sudah tidak ada harapan lagi. Ada nasihat, ada kini, wah sudah tidak digubris. Karena apa? Karena sudah tidak bisa melihat apa-apa. Yang dilihat adalah pencobaannya, gelombangnya, anginnya. Itulah yang dirasakan, itulah yang diperhatikan dalam hidupnya ini. Bukankah manusia seperti itu? Kita yang hidup pada zaman seperti sekarang ini, ya, kalau pencobaan itu sudah datang, ya, keadaan itu seperti itu. Ya, hati sudah gelap, tidak bisa melihat masa depan atau waktu ke depan lagi. Ya, terbatas sekali. Ya. Ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang penuh kasih sayang. Tuhan itu kasih, ya. Tentu hal ini dia tahu, dia merasakan
Dia tidak tinggal diam sebetulnya. Pada malam jam 3 itu, ya, jam 3, enak-enaknya orang di luar kesadaran tidur nyenyak, ya. Tapi murid-murid tidak nyenyak, ya, karena gelombang gitu, angin yang keras, ya. Yesus kira-kira jam 3 malam itu, Yesus pergi kepada mereka berjalan di atas danau atau air. Jadi Yesus tetap melawati mereka yang di dalam kegelapan itu. Ya, kita seringkali juga tidak merasakan hal itu, bahwa kita dilawati oleh Tuhan. Ya, karena apa? Ya karena pencobaan, karena kegelapan itu. Sehingga kedatangan Yesus tidak kita ketahui. Ya. Tapi disitulah kita terus menjerit kadang-kadang. Kalau kita masih ingat Tuhan, kita masih menjerit kepada Tuhan, kita masih berdoa kepada Tuhan. Orang-orang lain tetap mendoakan kita, ya, namun kita sudah tidak melihat lagi, ya, karena gelapnya saat itu. Ya. Ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, murid-murid itu takut dan berkata itu hantu. Jadi semakin pencobaan mencengkam, semakin kegelapan itu datang, yang terlihat ya, pada saat Tuhan melawati, bukan Tuhan yang dilihat, tapi ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Sehingga kedatangan Tuhan yang menghampiri itu dilihat itu hantu. Kita sudah tidak melihat Tuhan lagi. Kita sudah tidak mampu melihat Yesus yang sedang datang. Ya. Tanpa berdoa. Ya. Yesus, murid-murid berjuang sendiri. Karena dia merasakan Tuhan sudah di sana, Tuhan di sana, kami sedang di atas perahu, di atas air. Jadi tidak memikirkan tentang Yesus yang ada di perahunya, tidak ada. Pikirannya Yesus di sana, tapi Yesus sedang melawati secara diam-diam. Bapak Ibu yang kasih, mari hal ini adalah sangat baik kalau kita resapi bersama-sama. Demikianlah keadaan manusiawi kita ini. Tatkala kita di dalam keadaan yang seperti itu, sebenarnya Tuhan ada. Tuhan beserta. Tuhan Immanuel. Hanya kita tidak melihat Tuhan, tapi melihat persoalan kita sendiri, persoalan sekeliling kita ini. Dan itu sangat menakutkan, itu sangat mengkhawatirkan, dan itulah yang membuat kita putus asa, karena kita di dalam kegelapan. Pikiran yang gelap, hati yang gelap, mata yang gelap, karena digelapkan oleh pencobaan itu. Tapi Yesus diam-diam hadir. Ya. Ya. Yang kita lihat bukan Tuhan, tapi hantu. Katakan mereka melihat hantu dan berkata, ya, murid itu takut dan berkata, itu hantu. Itu perkara menakutkan. Ini hal-hal yang menakutkan. Dan mereka mulai berteriak ketakutan itu. Nah, Bapak, coba kalau kita pelajari, ya, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita sendirian. Ya. Tuhan tidak ingin orang atau Bapa yang telah menyerahkan orang pilihannya itu untuk dipelihara oleh Yesus. Ya. Tuhan Yesus menerima itu dari Bapaknya, dan itu tidak ada orang yang mampu merampasnya. Ya. Itu tugas Tuhan Yesus di sana. Ya. Jadi tangan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa sebenarnya. Hanya karena kita tidak bisa melihat dengan jelas. Yang terlihat adalah hal yang menakutkan atau hantu itu. Ya.
apa yang dilakukan oleh Yesus lagi. Ya. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah. Artinya, ya kita disuruh tenang. Ya. Tuhan Yesus hanya tenanglah. Tenangkan dirimu, tenangkan jiwamu, tenangkan rohmu, tenangkan hidupmu. Ya. Kita harus tenang. Kita menjernihkan perasaan kita. Kita menjernihkan pikiran kita. Ya. Kita kembalikan dulu pengharapan-pengharapan kita. Ya. Kita kembalikan dulu ya, firman-firman Tuhan yang pernah kita dengar. Kita konsentrasi, kita meditasi, ya, atau kita menenangkan jiwa kita, atau merenungkan kembali kebenaran-kebenaran firman. Jadi Tuhan dalam keadaan yang kacau balau itu, dalam keadaan yang rumit itu, jangan diteruskan untuk berjalan. Stop semua, berhenti semua pikiran itu, berhenti semua angan-angan itu. Berhenti semua, tenangkan dulu ya. Supaya kita bisa mendengar Tuhan. Sebab Tuhan dekat, Tuhan ada, Tuhan sedang melawati. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya dalam keadaan yang kritis seperti ini. Mari, ini satu hal yang baik buat kita untuk kita belajar di hari-hari mendatang, di mana kita masih tetap memperjuangkan kehidupan kita ini ya, di bumi ini. Apakah itu untuk memperjuangkan iman? Apakah itu untuk memperjuangkan kehidupan? Apakah itu memperjuangkan untuk studi kita? Ya. Semua kita berjuang, berusaha. Tapi jangan sampai kita merasa mentok, kita merasa putus asa. Tidak. Dalam hal seperti itu, walaupun mata kita tidak melihat, mungkin iman kita, harapan kita tidak bekerja lagi, tapi Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang memelihara hidup ini, Dia secara diam-diam Dia menghampiri, melawati kita, dan itulah jaminan untuk kita. Ya. Bapak Ibu, saya tidak bisa melanjutkan lebih jauh lagi. Ya. Mari kita belajar sampai di sini. Ya. Karena memang ya waktunya. Ya. Tapi hal ini memang padat sekali. Ya. Mungkin dari hari ini kita di dalam satu pergumulan. Hari-hari akhir-akhir ini bukan kita saja yang menghadapi satu kesulitan, banyak orang. Tapi mari kita yang khusus, ya, khusus kita belajar dan membaca, mendengarkan firman yang baru kita baca ini. Tuhan ada maksud yang baik. Tuhan tahu. Walaupun mata kita tidak melihat atau hati kita sudah gelap, Tuhan masih tahu. Tuhan masih memperhatikan. Dan jangan takut. Ya, katakan lagi, tenanglah, jangan takut. Kalau Tuhan sudah mengatakan jangan takut, berarti Tuhan mempunyai tanggung jawab. Kita ada jaminan. Yesus memberikan jaminan kepada kita untuk kita bisa melakukan niat kita, apa yang telah disuruh oleh Tuhan, pergi ke seberang, pasti kita akan sampai ke sana. Ya, karena Tuhan menjamin ini, walaupun dihadang oleh bermacam-macam penghalang.
bermacam-macam pencobaan, 1, 2, 3 dan macam-macam lagi, ya, yang tidak henti-hentinya. Tapi Tuhan menjamin tenang, asal kita menenangkan diri untuk kita bisa melihat kembali, merasakan kembali kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Tantangan kita ke depan pasti seperti itu. Ya. Ya, kita ini cerita hanya separuh. Ya. Tapi biarlah Ibu Bapak Roh Kudus akan terus memimpin Anda. Ya. Kalau Anda ingin melanjutkan silahkan. Ya. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan kita memasuki peneguhan Tuhan, ya, atas firman-Nya dengan perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya akan membacakan satu ayat, Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini jaminan Tuhan. Pasti Tuhan akan bisa menolong apa yang kita tidak bisa mengentaskan diri kita karena pencobaan itu. Tuhan sanggup menolong kita, ya. Sebab Tuhan memang dekat dengan kita. Mari kita angkat satu perjamuan ini, kita angkat roti ke atas. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan sendiri di rumah. Ayo. Ya.
Dengan demikian saya akan membacakan beberapa ayat dari surat Korintus ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan mengatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita angkat cawan ke atas. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu hari ini. Kami telah diajari oleh Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Walaupun kami mungkin lupa berdoa karena besarnya pencobaan, tetapi Engkau tetap mempedulikan kami dan Engkau hadir dalam hidup kami. Maka itulah Bapa, satu hal yang kami ingat, kami perlu tenang. Kita tidak perlu panik, takut. Kita tidak pernah lagi untuk harus memikirkan segala kesulitan yang ada. Tapi Tuhan, Engkau menyuruh satu hal, yaitu tenanglah, dan jaminan kami akan Engkau mengatakan jangan takut. Terima kasih Tuhan atas ikut campurnya Tuhan dalam perkara yang kami kerjakan, yang kami hadapi di dalam segala kesulitan ini. Tapi kami percaya ajaran-Mu mengajarkan kepada kami untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, yang Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih atas perjamuan Tuhan yang bisa membuat keteguhan dan memeteraikan firman-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, Engkau sudah memberkati kami kembali. Saudara-saudara kami mungkin yang tidak ikut di dalam hal ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Saudara yang kasih, mari kita menadahkan tangan kita ke atas kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan oleh Tuhan dan hiduplah setia di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.